Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita dengarkan dulu kisah sholat tahajud Nabi Muhammad SAW. Sholat tahajud atau dikenal dengan Qiyamul Lail merupakan sholat sunnah yang memiliki pahala dan keutamaan besar. Hal tersebut karena dikerjakan di sepertiga malam, sehingga godaan untuk melaksanakannya sangat berat. Rasulullah SAW setiap malamnya selalu melaksanakan sholat tahajud 8 rakaat dan diakhiri dengan sholat witir. Rasulullah SAW mengerjakan sholat tahajud dan witir 11 rakaat setiap malamnya sampai kaki beliau bengkak. Aisyah istri beliau pun bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah dijamin oleh Allah pasti masuk ke surga. Kenapa engkau bersusah payah sholat tahajud berjam-jam?" Beliau menjawab, "Afala abdan syakuran." Artinya, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Pengertian sholat tahajud. Sholat tahajud disebut juga Qiyamul Lail, merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam. Sholat tahajud dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Jadi dasar hukum sholat tahajud ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui hukum, sekarang tentang waktu sholat tahajud. Tadi sudah dijelaskan bahwa sholat tahajud ini dalam pengertian tadi itu dilaksanakan pada tengah malam. Kapan tepatnya? Nah, ini ada gambar jam ya. Nah, satu hari itu ada ini 12 jam ya. Sehari semalam 24 jam. Nah, kapan waktunya sholat tahajud? Pada malam hari. Nah, waktu afdolnya, waktu yang lebih utama yaitu pada sepertiga malam, antara jam setengah 2 malam sampai jam 4 dini hari sebelum subuh. Jadi waktu sholat tahajud itu pada malam hari. Bagaimana misalnya bangun jam 1 atau jam 12? Nah, karena khawatir tidak bangun lagi hingga subuh, jadinya setelah kalian bangun jam 12 atau jam 1 langsung wudhu, langsung sholat tahajud, boleh saja. Tetapi yang paling utama adalah pada waktu sepertiga malam ya, antara jam 2 sampai jam 4 sebelum waktu subuh. Nah, itu sholat tahajud. Yang penting adalah yang harus dicatat pada malam hari ya, pada malam hari, bukan siang hari. Nah, anak-anak, selanjutnya tentang jumlah rakaat sholat tahajud. Ada berapa sih rakaat sholat tahajud? Sama dengan sholat sunnah yang lain. Jumlah rakaat sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, sama dengan sholat duha. Jadi jumlah rakaat sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat. Nah, misalnya mau nambah lagi, boleh nambah lagi, takbir lagi. Setelah dapat 2 rakaat baru salam. Dan paling banyak tidak dibatasi maksimal rakaatnya, tidak dibatasi ya. Jadi yang mampu 2 rakaat, 2 rakaat. Masih kurang 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat sampai 20 rakaat. Nah, ingat sejarah Rasulullah, cerita Rasulullah itu sholat malam sampai kakinya ini bengkak. Kenapa kok bengkak? Karena saking lamanya sholat. Nah, kalau kita bagaimana? Kita bisa mencontoh Nabi kita, semoga kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dan diakui sebagai umatnya. Amin. Nah, sholat tahajud ini lebih baik dikerjakan sendirian. Namun apakah boleh dikerjakan berjamaah? Boleh saja. Untuk apa? Tujuan pembelajaran. Misalnya
Ketika misalnya ketika bersami kalian kan nginap di sekolah misalnya ya. Nah, ketika tengah malam dibangunin untuk sholat tahajud. Nah, ketika sholat tahajud itu dikerjakan secara berjamaah boleh-boleh saja untuk tujuan pembelajaran. Nah, untuk terbiasa. Nah, lebih baik dikerjakan sendirian. Misalnya di rumah minta dibangunin sama bapak sama ibu, Bu, bapak saya bangunin nanti mau sholat tahajud, langsung berjamaah sama bapaknya boleh. Tapi lebih baik dikerjakan secara sendirian. Nah, jumlah rakaat sudah. Yang sekarang tentang keutamaan sholat tahajud. Banyak sekali keutamaan sholat tahajud bagi orang yang melaksanakannya. Yang pertama, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Sholat tahajud ini adalah paling baiknya sholat setelah sholat fardu, ya. Di antara sholat duha, sholat yang lain, ini sholat tahajud adalah yang paling baik. Yang kedua, sholat sunnah paling utama, ya paling utama. Sama ya, sebaik-baik sholat juga dianggap sebagai sholat sunnah yang paling utama. Merupakan kemuliaan bagi seorang muslim. Ini pasti karena orang yang suka melaksanakan sholat tahajud pasti hidupnya akan mulia. Yang keempat, merupakan kebiasaan orang soleh. Orang-orang yang soleh terdahulu itu pasti akan istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Apakah kita tidak ingin seperti orang soleh? Nah, mari kita sholat tahajud, karena sholat tahajud ini merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Yang kelima, menenangkan hati. Ini sudah jelas ya, orang yang dekat dengan Allah sholat tahajud tengah malam disepi sendiri, ini pasti hatinya tenang, dipelihara oleh Allah dari segala bencana. Ini janji Allah. Orang yang suka sholat tahajud pasti dibebaskan, dipelihara oleh Allah dari segala bencana. Yang selanjutnya, menolak penyakit. Nah, ingat, menolak penyakit. Dengan rajin sholat tahajud, istiqomah sholat tahajud, insya Allah penyakit-penyakit akan lari dari kita. Tak usah bingung, sholatlah tahajud, pasti Allah akan memberi kesembuhan, menolak penyakit ya dari diri kita sendiri. Nah, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, banyak orang yang berkata, ketika kamu ingin minta sama Allah, lakukanlah tengah malam. Nah, katanya ya tengah malam. Apakah hanya tengah malam? Tidak, tapi lebih utama tengah malam, karena tingkat kehusyukan di saat malam itu adalah lebih mudah didapatkan kita. Di saat orang lain tidur, di saat orang lain terlena dengan mimpi-mimpi, kita bangun tengah malam, kita menangis sama Allah dengan perasaan khusyuk, tawadhu, rendah hati, merasa kecil di hadapan Allah, dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, selanjutnya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Pasti nih orang yang sudah menjadi orang solih pasti akan mendapatkan kebaikan di dunia, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya anak-anak, yang terakhir adalah dimudahkan segala urusan oleh Allah. Nah, orang yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud, urusannya semuanya akan dimudahkan oleh Allah ya. Itulah keutamaan sholat tahajud. Bagaimanakah niat sholat tahajud? Niat sholat tahajud adalah bismillahirrahmanirrahim, boleh baca usolli sunnatat tahajudi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 1 kali sholat terdiri dari 2 rakaat. Misalnya pengen lagi sholat, niat lagi 2 rakaat, lalu salam, terus dilanjutkan semampu kalian untuk melaksanakan sholat tahajud. Doa sesudah tahajud. Bagaimana doanya? Apakah doa ini khusus? Nah, ini lebih utama memakai doa ini, tetapi doa-doa yang lain adalah boleh ya.
Jadi ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa 'alaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta. Ditambah doa-doa yang lain, doa kebaikan dunia akhirat, doa kedua orang tua, doa dimurahkan oleh Allah untuk belajar dan sebagainya. Kita minta pada Allah di saat sudah selesai salat tahajud ya. Demikian anak-anak pembelajaran pada kali ini. Semoga kita semua mampu melaksanakan sholat tahajud sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, semoga kalian tetap semangat belajar di rumah bersama Bapak Ibu, bersama Ayah Bunda, kami Umi. Nah, tetap semangat, tetap selalu berdoa, selalu optimis pada Allah. Apa yang kita minta, insya Allah Allah kabulkan. Demikian dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.